Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan poin kedua dari ucapan Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-iman qaulun wa amalun wa niyatun wa tamassukun bisunnati. Iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat serta berpegang teguh dengan as-sunnah. Ini adalah definisi Ahlus Sunnah tentang al-iman. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa pembahasan ini ada dalam kitab-kitab akidah salaf. Karena pentingnya pembahasan ini dan juga karena salah satu kesesatan pertama yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin ini pembahasan tentang al-iman. Kelompok sesat yang pertama muncul itu di antara sebabnya sumbernya kesesatan penyimpangan mereka dalam masalah al-iman, yaitu kelompok al-khawarij dan kelompok al-murji'ah. Maka para ulama sangat getol membahas masalah ini. Kelompok khawarij sampai detik ini, kelompok teroris itu diantara kesesatan mereka dalam masalah bab al-iman. Sekali lagi, makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah hampir semuanya membahas masalah yang satu ini. Entah dalam kitab khusus, kitabul iman, seperti contohnya apa yang kemarin kita bawa di sini. Kitab apa? Karya Imam Ibn Abi Syaibah dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang masih seabad dengan penulis, yaitu abad ketiga Hijriah. Demikian pula Imam Ibnu Mandah yang hidup pada abad 4 Hijriah. Demikian pula Abu Ya'la
Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab khusus masalah al-iman. Atau tadi disisipkan dalam pembahasan akidah seperti dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Halab Al-Kirmani, Ushulus Sunnah Imam Ahmad, demikian pula akidahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Al-Bukhari, akidahnya Imam Al-Humaidi, Syarhus Sunnah Imam Muzani, Syarhus Sunnah Imam Barbari. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah salaf ada pembahasan masalah al-iman. Maka sekali lagi seorang muslim muslimah harus betul-betul memahaminya dengan baik dan benar. Adapun dalil tentang iman adalah ucapan dan perbuatan sudah kita pernah isyaratkan. Kalau mau lebih banyak lagi dalil-dalilnya, baca kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman. Sekali lagi dalam Kitabul Iman oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yang alhamdulillah sudah kita kaji tiap Rabu kedua dan keempat ba'da zuhur live FB juga. Sudah hampir selesai. Itu hampir rata-rata bab-babnya, hadis-hadisnya tentang masalah iman adalah ucapan dan perbuatan. Nanti ditambah lagi dalam poin yang ketiga, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan Imam Bukhari mengatakan misalnya al-jihad minal iman, it'amut ta'an minal Islam. Jihad termasuk bagian daripada al-iman. Maksudnya jihad adalah amal perbuatan, itu bagian daripada al-iman. Memberi makan orang lain itu bagian daripada Islam alias al-iman. Banyak dalil-dalil bab-bab beliau tentang masalah iman harus dengan ucapan dan perbuatan. Demikian pula niat dan juga tamassukun bisunnah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita baca kemarin sebagian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau mengungkapkan, menjelaskan bahwasanya salafus saleh, para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah mereka ketika mendefinisikan al-iman ada yang singkat, ada yang pertengahan, ada yang panjang. Kalau yang singkat dua kata, qaulun wa amalun, sebagaimana dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, demikian pula dalam akidahnya Imam Bukhari, dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Mereka hanya mengatakan iman hanyalah ucapan dan perbuatan. Ini yang singkat, yang paling singkat. Minimal ada kata-kata qaulun wa amalun. Yang kedua, yang pertengahan, i'tiqadun wa qaulun wa amalun, atau qaulun wa amalun wa niyah. Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ini yang pertengahan. 3 kata saja. Kemudian ada yang lebih panjang lagi. Yaitu diantaranya ucapan Imam Halab Al-Kirmani. Ucapan, perbuatan, niat, berpegang teguh dengan sunnah. Dan kata beliau, ini tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Kata beliau, kullu hadza sahih. Semua ini benar. Sampai di sini yang kita baca kemarin ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, man qala minas salaf al-iman qaulun wa amalun, arada qaulal qalbi wal lisan wa amalal qalbi wal jawarih. Kalau ada ulama yang menyebutkan definisi iman hanya ucapan dan perbuatan, maksud mereka ucapan dan perbuatan itu bisa diperinci lagi. Di antaranya ucapan ada 2. Ucapan hati, ucapan al-lisan. Ucapan hati di antaranya kata ulama at-tasdiq, membenarkan kabar berita misalnya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk dalam kategori qaul. Ucapan ada 2. Ucapan hati, ucapan al-lisan. Ucapan lisan jelas. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Rasul mengatakan di antara cabang keimanan yang paling tinggi ucapan qaul lisan, ucapan lisan. Maka dari sini sudah jelas bahwasanya yang mengungkapkan iman adalah ucapan dan perbuatan, masuk ke dalam ucapan adalah keyakinan. Yaitu tadi ucapan apa? Al-lisan. Ya. Kemudian kata beliau demikian pula amal ada 2.
amalan hati dan amalan anggota badan. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, membenci kekufuran, kesyirikan, dan seterusnya. Ini adalah amalan apa? Hati. Maka ini jelas tidak bertentangan dengan yang mengatakan iman adalah keyakinan, ucapan, dan apa? Perbuatan. Ucapan dan perbuatan itu mencakup di dalamnya apa? I'tiqad, keyakinan. Nah, dan ini yang juga diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang masih kita kaji. Belum sampai kepada pembahasan itu. Beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah anna dina qaulun wa amalun. Agama atau iman, ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau perinci. Ya, al-qaul itu terbagi menjadi qaulul lisan wa qaulu al-qalb. Amal ada dua juga, amal qalbi wa amalu al-jawarih. Silakan lihat dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian kata beliau lagi, wa man aradal i'tiqad ra'a anna lafdal qaul la yufham minhu ilal qaul adh-dhahir. Au khafa dzalik fazadal i'tiqad bil qalb. Kalau ada yang menambah, iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kenapa kok nggak cukup hanya ucapan dan perbuatan? Karena mereka berpendapat kalau sekedar kaul itu barangkali ada yang tidak memahami ucapan di situ termasuk ke dalamnya ucapan hati. Karena secara umum orang kalau dikatakan ucapan yang terbetik dalam benaknya apa? Ucapan lisan. Maka ulama yang mengatakan iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan menambah kata-kata apa? Keyakinan i'tiqad. Paham? Meskipun kalau dihilangkan kata-kata i'tiqad tidak salah, cuma ditambahkan kata-kata i'tiqad setelah ucapan dan perbuatan agar tidak disalahpahami. Iman itu harus ada apa? Ucapan hati alias keyakinan. Karena sekedar ucapan banyak nanti orang salah paham, ucapan itu dikira hanya ucapan di lisan saja. Kemudian kata beliau, wa man aradal i'tiqad ra'a anna lafdzul qaul la yufhaminu ilal qaul adh-dhahir. Au khafa dzalik, atau dikhawatirkan tadi kesalahpahaman, maka ditambah keyakinan dalam hati. Sampai di sini, paham? Wah, jelas atau nggak jelas? Nah, kalau yang tidur nggak jelas salah dewi. Baik, wa man qala qaulun wa amalan wa niyah. Qaul al-qaul yatanawal i'tiqad wa qaulal lisan. Kalau ada yang menambah, iman adalah ucapan dan perbuatan dan niat, maka mereka berpendapat karena kata-kata ucapan itu mencakup keyakinan dan ucapan lisan, adapun amal faqad la yufham minhu an-niyah. Mereka khawatir kata-kata ucapan dan perbuatan, kata-kata perbuatan di situ tidak menyangkut perbuatan hati. Karena secara umum orang mengira perbuatan itu perbuatan anggota badan, maka ditambah niat. Ini sekedar untuk apa? Memperinci, menjelaskan. Sekali lagi minimal iman harus ucapan dan perbuatan. Meskipun nanti kalau diperinci masuk ke dalamnya keyakinan, i'tiqad. Wa man zada ittiba sunnah fali anna dzalika kullahu la yakunu mahbuban lillah illa bittiba'i sunnah. Kalau yang menambah dengan kata-kata iman harus dengan ittiba'u sunnah, karena apalah artinya ucapan, perbuatan, keyakinan kalau tidak mengikuti apa? Sunnah. Dan yang dimaksud oleh para ulama, ucapan, perbuatan, keyakinan yang merupakan bagian dari iman, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang memang disyariatkan oleh apa? Al-Islam. Paham ya? Misalnya ada orang sujud di kuburan keramat. Apakah itu bagian daripada iman? Kan perbuatan. Tidak. Karena apa? Itu perbuatan yang syirik. Itu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW.
Ya, bukan sekedar perbuatan, bukan sekedar ucapan, namun perbuatan ucapan yang di atas sunnah Rasulullah SAW itu bagian daripada apa? Al-iman. Ya, makanya sudah pernah kita sampaikan, tidak benar kalau misalnya ada orang merayakan perayaan bid'ah ditulis dalam rangka meningkatkan iman. Kata siapa meningkatkan apa? Iman. Kalau itu meningkatkan iman, Allah dan Rasulnya yang akan mensyariatkan. Kalau itu bisa meningkatkan iman, Rasul dan para sahabat yang pertama kali akan apa? Melakukannya. Ya, maka sekali lagi, yang dimaksud iman adalah ucapan dan perbuatan, itu ucapan dan perbuatan yang memang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama menambah dalam definisi iman, iman adalah ucapan, perbuatan, niat, dan ittiba kepada sunnah. Wa ulaika lam yuridu kulla qaulin wa amal. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika para ulama menyebut iman adalah ucapan dan perbuatan, bukan maksudnya semua ucapan, bukan semuanya perbuatan. Misalnya ucapan ya, ada orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, presiden demikian misalnya. Maka kita katakan ini bukan bagian daripada iman. Karena apa? Yang dimaksud iman adalah ucapan yang diajarkan, yang tidak menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan mencaci maki pemimpin itu menyelisih ajaran Rasul, menyelisih ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Itu bukan malah meningkatkan iman, bukan malah menambah iman, malah menjauhkan orang dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ma'aradu makana masyru'an minal aqwal. Yang dimaksud dengan ucapan bagian daripada iman adalah ucapan yang disyariatkan, yang ada tuntunannya dari syariat Islam, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin kana maksudum ar-rad 'alal murji'ah alladzina ja'alu qaulan faqat faqalu bal huwa qaulun wa amalun. Dan para salaf, ulama Ahlussunnah ketika menyebut iman adalah ucapan dan perbuatan, itu juga dalam rangka membantah kelompok al-murji'ah yang menjadikan iman hanyalah ucapan saja. Dengan 4 sektornya yang sudah kita sampaikan. Ulama mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan karena ahlul bid'ah, terutama dari murji'ah, mereka mengeluarkan amal dari iman. Ada kelompok yang sudah kita sampaikan, termasuk nenek moyang kelompok sesat. Nenek moyang 72 kelompok sempalan kaum muslimin, sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat ada 4. Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, mbahnya teroris, kelompok Murji'ah, dan kelompok Al-Qadariyah. Kelompok Murji'ah ini muncul di awal-awal zaman para at-tabi'in. Adapun yang 3, Syiah Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, ini muncul di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mereka tidak tinggal diam, mereka membantahnya habis-habisan. Dan demikian pula kelompok Al-Murji'ah ketika muncul, ulama salaf pun membantah habis mereka. Di antaranya tadi mereka menulis kitab-kitab tentang khusus masalah al-iman. Bahkan tadi Imam Al-Bukhari ketika beliau mencantumkan dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman, itu diantara sebabnya tadi atau tujuannya untuk membantah kelompok Al-Murji'ah yang mengeluarkan amal daripada iman. Dan sudah kita sampaikan kenapa mereka tidak katakan Murji'ah, itu dari segi bahasa arja'a yurji'u irja'an. Mereka memiliki akidah mengeluarkan amal daripada al-iman. Arja'a yurji'u irja'an, Murji'ah itu maknanya mengakhirkan atau mengeluarkan. Al-irja artinya at-takhir, mengakhirkan, maksudnya mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Kata mereka amal bukan bagian daripada al-iman. Makanya mereka mengatakan, ini sekali lagi kesesatan mereka bukan pada definisi saja, ini banyak konsekuensinya.
dari kata-kata amal bukan bagian daripada iman, maka mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi al-iman. La yadurru ma'al imani dzambun. Dosa tidak mempengaruhi keimanan. Dan dari sini mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Dari sini mereka mengatakan pelaku dosa besar, orang yang paling fasik, itu imannya sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Ini konsekuensi kesesatan. Ya, sambung menyambung, ya, bahkan naudzubillah min dzalik bisa ya banyak sekali munculnya kesesatan-kesesatan mereka. Jadi sekali lagi, kelompok Murji'ah di antara kesesatan mereka tadi mengeluarkan amal dari definisi al-iman. Mereka cukup mengatakan iman adalah ma'rifah, mengenal Allah, sebagaimana sekte kelompok Murji'ah yang Jahmiyah yang paling ekstrim. Ada pula yang mengatakan iman hanyalah ucapan di lisan, sebagaimana kelompok Al-Karramiyah. Demikian pula iman kata sebagian mereka hanya membenarkan dalam hati, seperti kelompok Asy'ariyah. Kemudian akidah Murji'ah fuqaha mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Semua sekte-sekte tersebut mengeluarkan amal daripada al-iman. Padahal ayat hadisnya banyak yang membantah mereka. Di antaranya dalam firman Allah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan imannya kalian. Sepakat ulama tafsir mengatakan kata-kata imannya kalian yaitu salatnya kalian. Ini juga dibawakan Imam Bukhari dalam Kitabul Iman tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat adalah iman. Allah menamakan salat yang di situ ada ucapan dan perbuatan sebagai apa? Iman. Artinya iman harus dengan apa? Al-amal, amal bagian daripada al-iman. Maka yang mengeluarkan amal dari definisi iman itu sesat karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Rasul juga mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah wa adanaha imatatul adani tariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bisa nggak menyingkirkan gangguan dari jalan dalam hati saja, di batin saja? Bisa. Ini bukan sulhapa. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan ada kulit pisang, ada pecahan kaca. Menyingkirkannya dengan apa? Tangan. Atau mungkin dengan yang lainnya, yang dengan anggota badan. Intinya, amal bagian daripada apa? Iman. Ini yang Rasul katakan dalam hadis cabang-cabang keimanan. Waladina jalu arba'ata aksam fasaru muradahum. Adapun yang mendefinisikan iman dengan 4 kata, maka mereka mentafsirkan maksud mereka. Sebagaimana kama su'ila Sahal bin Abdillah At-Tustari anil iman. Sebagaimana yang ditanyakan kepada seorang ulama Ahlus Sunnah yang merupakan gurunya Imam Al-Barbahari, Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau ditanya tentang apa itu al-iman. Maka beliau menjawab, qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Ini sama dengan ungkapan dari Imam Harab Al-Kirmani. Kata beliau, li annal iman idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Karena iman kalau sekedar ucapan tanpa amal itu kekufuran. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyah fahuwa nifaq. Kalau amal dan perbuatan tanpa niat itu kemunafikan. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyah bila sunnah fahuwa bid'ah. Kalau iman hanyalah ucapan, perbuatan, niat tanpa ittiba'us sunnah, maka itu bid'ah. Ini sekali lagi penafsiran dari Sahal bin Abdillah Tustari tentang definisi iman. Sekali lagi, minimal definisi iman ucapan dan perbuatan. Nah, baik, kita pindah poin yang ketiga. Ini poin-poin awal dari Imam Harab Al-Kirmani masih berkaitan dengan masalah al-iman. Ini sampai poin ke-14. Poin istilahnya pertama sampai 14 ini semuanya berkaitan dengan masalah al-iman. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan ini
dan bahaya penyimpangan dalam bab ini. Kemudian kata beliau, wal imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya mana? Ya, disebutkan oleh pentahqiq, qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ini jelas Allah menyebut iman bisa bertambah. Masih banyak ayat-ayat yang lain, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah dengan iman mereka sebelumnya. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang beriman kepada mereka, lalu Allah tambahkan hidayah ataupun iman kepada mereka. Itu dalil bertambahnya keimanan. Mana dalil iman bisa berkurang? Kata pentahqiq, wa fis sahihain min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala linisa. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang kaum wanita, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li rubbir rajuli al-hazim min ihdakunna. Kata Rasul SAW, tidaklah aku melihat dari wanita-wanita yang mereka kurang akalnya dan agamanya. Kata-kata kurang agamanya maksudnya kurang imannya, naqisat, yang kurang. Ini inti pembahasannya. Yang bisa mengalahkan laki-laki yang kuat tekadnya dibandingkan salah seorang di antara kalian. Inti pembahasannya naqisatu aklin wa dinin. Rasul mensifati perempuan dengan tadi yang kurang akal dan agamanya. Maksud kurang akalnya seperti kalau di persidangan satu saksi laki-laki itu sebanding dengan apa? 2 perempuan. Naqisatu din, yang kurang agama atau imannya, kalau dalam keadaan haid tidak boleh apa? Salat, tidak boleh apa? Puasa. Nah, wallahu ta'ala. Inti dari pembahasan ini kata para ulama, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan semua sekali lagi ini adalah ijma' Ahlus Sunnah, ijma' salaf. Kita baca keterangan dari pentahqiq. Sekali lagi kita jadikan taklik komentar dari pentahqiq ini sebagai syarah, karena memang nukilan-nukilannya insya Allah sangat bermanfaat. Beliau hanya menukil ucapan-ucapan ulama salaf. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi inda ayatil anfal al-mutaqaddimah. Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i ketika mentafsirkan Al-Anfal ayat yang kedua tadi, beliau mengatakan waqad istadallal Bukhari wa ghairuhu minal a'imma bihadil ayat wa asbahiha ala ziyadatil iman wa tafadulihi fil qulub. Imam Bukhari dan selainnya dari para imam-imam ahli sunnah berdalil dengan ayat tadi. Ayat apa? Al-Anfal yang kedua dan selainnya atau yang semisal dengannya tentang masalah bertambahnya keimanan. Bahkan nanti kalau antum buka lagi kitab Sahih Bukhari tadi, dalam Kitabul Iman bab tentang iman ada bab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Ada bab khusus. Imam Bukhari mencantumkan bab bertambahnya iman dan berkurangnya keimanan. Dan juga ini sudah kita sampaikan tadi, diantaranya untuk membantah siapa? Murji'ah. Kelompok Murji'ah, mereka sesat dalam poin yang pertama tadi, iman ucapan dan perbuatan, juga sesat dalam masalah apa? Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Mereka mengatakan iman nggak bertambah, nggak berkurang. Itu sebabnya tadi, karena apa? Sudah salah mendefinisikan iman. Kata mereka iman satu kesatuan.
Iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Kalau orang itu sudah meyakini Islam yang hak, misalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia berbuat maksiat apapun, nggak mempengaruhi keimanannya. Ya, imannya sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kesesatannya dari awal, ya, karena salah mendefinisikan iman. Kemudian mereka mengatakan dari iman satu kesatuan. Orang itu banyak beramal, nggak bertambah imannya. Orang itu berbuat maksiat bagaimanapun banyaknya, nggak berkurang. Maka mereka menyimpulkan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Paham? Ya. Nanti kebalikannya kelompok Al-Khawarij. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau Khawarij dalam mendefinisikan iman sama dengan Ahlussunnah, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Ya. Jadi kalau mau dipisahkan, kalau Murji'ah dalam poin yang iman, ucapan dan perbuatan, kelompok Murji'ah jelas sesat tadi. Kelompok Khawarij dalam definisi iman nggak sesat, dalam artian sama dengan Ahlussunnah, iman kata mereka keyakinan, ucapan dan perbuatan. Namun poin yang kedua ini, atau kalau dalam kitab poin yang ketiga, ini yang mereka bertemu dengan Murji'ah dalam menafikan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketemu di sini Khawarij dan Murji'ah. Khawarij mengatakan iman nggak bertambah, tidak berkurang, karena mereka punya keyakinan iman itu satu kesatuan sama dengan Murji'ah. Iman tidak bercabang, itu ya kesamaan mereka dalam bab ini. Mereka mengatakan iman nggak bertambah, nggak berkurang. Paham? Kelompok Khawarij juga demikian, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kata mereka juga semuanya iman nggak bercabang. Namun hasilnya beda. Kalau Murji'ah mengatakan karena amal itu bukan bagian daripada iman, maka bagaimanapun kekufuran mereka tetap imannya sempurna. Ya, tidak mempengaruhi Tapi kalau Khawarij mengatakan iman nggak bercabang, kalau sudah satu hilang, sudah habis imannya kafir. Ini sumber terorisme diantaranya tadi. Iman nggak bertambah, iman nggak berkurang, iman tidak bercabang. Artinya iman satu kesatuan. Kalau satu hilang, sudah habis imannya, kafir, murtad sudah. Paham ya? Makanya mereka dari sini mengkafirkan pelaku dosa besar. Paham dari sini rentetan sumber kesesatan mereka. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Bukhari dan selainnya dari para imam-imam Ahlussunnah berdalil dengan surat Al-Anfal ayat yang kedua dan yang semisalnya tentang bertambahnya keimanan dan tentang tafadul, ya, level-levelnya iman dalam hati manusia. Antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain nggak sama imannya. Yang hadir di sini nggak sama keimanannya, ya. Apalagi dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah SAW, tentunya tidak sama, jauh sekali. Antara para sahabat juga berbeda. Abu Bakar As-Siddiq kata para ulama itu yang paling tinggi keimanannya setelah Rasulullah SAW dibandingkan sahabat yang meskipun yang semuanya adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Ya, antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Demikian pula ini ditentukan oleh amal. Semakin banyak amalnya, semakin bertambah keimanannya. Misalnya ada 2 orang, ya, yang satu hanya salat 5 waktu saja yang wajib-wajib saja. Yang kedua salat 5 waktu juga, salat sunnah juga. Maka 2 orang ini berbeda dalam tingkatan keimanannya. Bahkan jangankan antara 2 orang, 1 orang saja, ya, antara satu waktu dengan waktu yang lainnya berbeda imannya. Terkadang naik, terkadang turun. Ketika banyak beramal yang soleh, ikhlas, ittiba, bertambah imannya. Ketika berbuat maksiat, turun imannya. Antara 1 orang saja naik turun. Tidak sama, tidak terus sama. Ya, apalagi antara satu dengan yang lain. Ini akidah Ahlussunnah. Iman itu berbeda-beda tingkatannya antara satu dengan yang lain. Kama huwa madhabu jumhuril ummah. Sebagaimana ini adalah akidah kebanyakan umat, dalam artian ya 99,9% semuanya meyakini iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang,
kecuali Imam Abu Hanifah. Insya Allah akan ada pembahasan agak jauh masih ya. Sabar dulu. Nah, ya beliau tergelincir dalam bab ini meskipun ya nanti akan ada catatan-catatan khusus tentang bab ini. Sabar dulu, la tastajilu. Bal qad hakal ijma' ala dzalik ghairu wahyin minal a'immah. Bahkan sebagian ya ulama menukilkan ijma' tentang masalah ini. Ya, Syafi'i seperti Imam Syafi'i, alhamdulillah sudah kita kaji ya akidah Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Hambal, alhamdulillah juga sudah kita kaji kitab beliau Ushulus Sunnah, wa Abi Ubaid ya yaitu Al-Qasim bin Salam yang sudah kita tunjukkan bukunya beliau Kitabu Al-Iman. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pernah kita bahas dulu ya, kalau kita murojaah sedikit, siapa dari ulama salaf yang pertama kali menyebut kata-kata iman yazid wa yanqus? Kalau tidak salah di kajian ini atau mungkin yang lain, namun intinya sudah kita pernah sampaikan. Siapa dari ulama salaf pertama kali yang menyebut kata-kata atau istilah iman bisa bertambah, bisa berkurang? Bismillah. Siapa? Umair bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyebut istilah iman yazid wa yanqus. Beliau berkata al-iman yazid wa yanqus. Ketika ditanya kaifa ziyadatuhu, bagaimana iman itu bisa bertambah? Kata beliau idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzaka ziyadatuhu. Kalau kita berzikir kepada Allah, kita bertahmid kepada Allah, bertasbih kepada Allah, maka itulah iman bertambah. Namun kata beliau, wa idza dayya'na wa idza nasina wa ghafalna fadzaka nuqsanuhu. Namun kalau kita melalaikan zikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka itulah ya iman bisa berkurang. Ini sekali lagi, sejak zaman para sahabat sudah dikenal istilah al-iman yazid wa yanqus. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Di antaranya tadi kelompok Khawarij dan kelompok Al-Murji'ah. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, wa qala Al-Baghawi fi Syarh Sunnah wa qalu yakni ahla sunnati wal jamaah. Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah berkata, innal imana qaulun wa aman wa aqidah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi sedikit ucapan Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan dan akidah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang ya harus antum betul-betul atau kita semuanya pahami dan kalau bisa terus diingat ya ungkapan ini, atau mungkin dengan ungkapan yang lebih indah lagi sebagaimana kata Syekh Hamad Al-Ansari, salah satu ulama al-hadis di kota Madinah. Beliau mengatakan al-iman khamsununat. Ya, itu sekedar untuk cepat dihafal dan untuk terus diingat. Ini kalau yang bisa bahasa Arab khususnya. Kata ulama meringkas dari ucapan ulama tadi seperti Imam Baghawi. Iman itu 5 nun. Ya, sekali lagi ini kalau dalam versi bahasa Arabnya. Iman 5 nun. Sebutkan. I'tiqadun bil janani. Antum perhatikan huruf yang terakhir semuanya dengan nun. Makanya dikatakan iman 5 nun. I'tiqadun bil janani. Iman adalah keyakinan dalam hati, bil janani. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisani, ucapan di lisan. Yang ketiga, amalun bil arkani, beramal dengan anggota badan. Kemudian yang keempat apa? Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Dan yang kelima, wa yanqusu bi ta'atis syaitani, dan iman berkurang dengan mentaati asyaitan.
Ini kalau mungkin yang sekali lagi bisa bahasa Arab, kalau mau lebih cepat mengingat, lebih kuat ingatannya tentang akidah Ahlussunnah berkaitan dengan iman, ingat ini 5 nun. Iman adalah 5 nun. Anak ulangi, i'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'ati asyaitani. Namun kalau nggak mau hafalan itu tidak ada masalah, yang penting meyakini. Sebagaimana kata Imam Baghawi, Ahlussunnah sepakat mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Alamana taqabil Quran fi ziyadah, sebagaimana dalil tentang bertambahnya iman di dalam Al-Quran, dalam surat tadi Al-Anfal ayat yang kedua dan yang lainnya. Wajah fil hadis bin nuqsan, adapun dalil tentang berkurangnya keimanan itu lewat hadis Rasulullah SAW tentang wasfin nisa, pensifatan Rasul terhadap wanita, seperti yang sudah kita lewati tadi. Kemudian kata beliau, wa mimma yahsun tanbi alaih, mungkin bisa dijadikan catatan penting, anna ahlal ilmi yastadilun ala naqs bi adillati ziyadah, bahwasanya para ulama atau sebagian ulama mereka berdalil tentang iman berkurang itu juga dalilnya sama dengan bertambahnya apa? Keimanan. Kata mereka, dalil tentang bertambahnya keimanan itu sudah otomatis sebagai dalil tentang berkurangnya apa? Keimanan. Karena sesuatu tidak akan mungkin bisa menerima tambahan kecuali juga menerima apa? Pengurangan. Li'anna kulla dalilin ala ziyadatil iman fahuwa dalun ala nuqsanihi. Kata mereka, karena setiap dalil yang menunjukkan iman bertambah itu juga menunjukkan iman bisa berkurang. Wa kada al-akas, demikian pula sebaliknya. Li'anna ziyadah tastazim an-naqas, karena tambahan itu melazimkan pengurangan. Wa li'anna ma jaza ali ziyadah jaza ali naqas, kalau boleh bertambah maka boleh juga apa? Berkurang. Kalau ibaratnya seperti kita ini ada air minum tinggal berapa persen ini. Ini bisa berkurang dan juga bisa apa? Kita tambah bisa enggak? Bisa berkurang enggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Yang menerima tambahan bisa menerima apa? Pengurangan. Baik. Wali anna ziyadah la takunu ila an naqsin. Qala Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang al-iman, kama yazidu kada yanqus. Sebagaimana iman bisa bertambah, demikian pula bisa apa? Berkurang. Wa qala al-Baihaqi fil i'tiqad al-iman yazid wa yanqus. Imam Baihaqi berkata, iman bisa bertambah dan berkurang. Wa idza qabila ziyadah qabila nuqsan. Kalau iman bisa menerima tambahan, maka otomatis dia juga menerima apa? Pengurangan. Sedikit tambahan, kurang berapa menit? Masih 5 menit, masih panjang. Baik. Kata para ulama, ini secara umum para ulama demikian. Mereka menetapkan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Paham? Mungkin suatu saat mungkin antum pernah mendengar katanya Imam Malik tidak menetapkan iman itu apa? Berkurang. Sekali lagi nanti kalau antum dalami lagi pembahasan ini, ada ungkapan katanya. Ada sebagian ulama hanya mengatakan iman bertambah, namun mereka nggak mau mengucapkan iman apa? Berkurang. Ini perlu diluruskan, perlu untuk dijelaskan lagi. Ada dua hal yang berbeda di sini antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah yang tadi tidak menetapkan iman bisa apa? Berkurang. Kalau ahlul bid'ah ada, nanti akan ada penjelasan dari para ulama. Ada sebagian kelompok sesat mengatakan iman iya bertambah, namun nggak bisa berkurang. Itu ada. Paham? Namun ulama ahli sunnah yang mereka hanya mengatakan iman bertambah, tapi tidak mengatakan berkurang, mereka bukan menolak. Mereka bukan mengingkari iman berkurang. Cuma mereka ini tidak mau mengungkapkannya dengan alasan karena tidak ada nas yang jelas iman bisa apa? Berkurang. Terutama dalam ayat. Sebagaimana tadi ayat tentang ziyadatul iman itu apa? Banyak liyazdadu imanan
Zadathum imana. Namun nggak ada nas yang jelas. Kalau tadi naqisatu aklin wa dinin, sebagian ulama mengatakan itu bukan dalil iman bisa apa? Berkurang. Ada khilaf di antara ulama tentang pendalilan tadi. Paham? Cuma yang kita mau sampaikan di sini, kalaupun ada yang mendengar sebagian ulama salaf Ahlus Sunnah tidak menetapkan iman berkurang, bukan tidak mau menetapkan. Dari sisi apa? Hakikat iman berkurang, namun dari sisi kata-katanya. Paham? Ulama salaf sebagian mereka sangat ketat, tidak mau menetapkan pembahasan akidah atau redaksi tentang akidah kecuali kalau ada apa? Nasnya. Paham? Dalam rangka kehati-hatian. Paham dong? Ya, dan di antara yang dinisbatkan kata-kata tawakuf, ada ulama salaf tidak mau mengatakan iman berkurang, bukan menolak ya, bedakan. Paham? Ya, itu di antara yang dinisbatkan kepadanya tawakuf. Tawakuf itu berhenti. Hanya mengatakan iman bertambah. Nggak mau mengatakan iman apa? Berkurang. Karena memang tidak ada nas yang jelas tentang masalah kata-kata iman berkurang. Itu di antara yang dinisbatkan kepadanya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Meskipun dibantah oleh sebagian ulama, tidak benar Imam Malik mengatakan iman yazid wa yanqus. Ini yang apa namanya? Tahqiq kitab yang juga sama, yang kemarin kita sampaikan, buku akidahnya Habib Al-Kirmani, banyak tahqiqnya. Di antara yang kita sampaikan, Ijma' Salaf fil I'tiqad. Ijma' Salaf fil I'tiqad judulnya. Beda pentahqiq namun isinya apa? Sama. Nah, ini di footnote disampaikan masalah ini. Bahwasanya Imam Malik, seperti yang dinukil oleh ulama-ulama salaf, di antaranya Imam Al-Khallal, Imam Abdullah bin Imam Ahmad, menetapkan adanya apa? Iman yazid wa yanqus. Kita mau nukilkan sedikit. Isbiru, sabar dulu. Nah, ini ya faedahnya mengoleksi tahqiqnya. Beda tahqiq, kadang beda apa? Pembahasan yang difokuskan. Ada kata-kata di sini. Al-qaul bi ziyadat iman ma'al jazm bi adam min nuqsani huwa mimma istahara anil Ghassaniyah atba Ghassan al-Murji. Ucapan iman bisa bertambah dengan memastikan tidak bisa berkurang, itu yang paling masyhur dari sekte Ghassaniyah, dari sekte-sekte kelompok Murji'ah. Terkadang jangan kaget, satu kelompok itu banyak sekte-sektenya, antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Paham? Di antara di sini mereka dari kelompok Murji'ah mengatakan iman bisa bertambah, cuma nggak bisa apa? Berkurang. Ini sekte yang sesat. Ya. Kama nasabu ilaihim riwayat min ashabi kutubil maqalat. Kemudian kata pentahqiq di sini, summa qala Zabidi wa hadalil haqahu aghasan wa jama'anhu huwa bi'ani qaulu Malik. Ada ulama yang bernama Az-Zabidi mengatakan bahwasanya Imam Malik juga mengatakan sebagaimana tadi iman bisa bertambah, tidak bisa apa? Berkurang. Maka kata pentahqiq, hadalah syak fi khata'. Ini salah, ini keliru. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat dari Imam Malik. Beliau mencantumkan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Di antaranya kata Imam Abdul Razak As-San'ani. Beliau berkata, sami'tu Ma'maran wa Sufyan Ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wa Ibnu Juraid wa Sufyan bin Uyainah yaqulun al-iman qaulun wa amrun yazid wa yanqus. Kata Imam Abdul Razak As-San'ani, aku mendengar Ma'mar, Sufyan Tsauri, Imam Malik, Ibnu Juraid, Sufyan bin Uyainah semuanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Dan bukan beliau saja yang mengatakan Imam Malik punya akidah iman yazid wa yanqus. Dinukilkan lagi di sini dari Abdullah bin Nafi, beliau berkata, kana Malik yaqul al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Abdullah bin Nafi mengatakan dahulu Imam Malik berkata iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa apa? Berkurang. Ditambah lagi dalam kitab Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai, bahwasanya Imam Malik berkata qala al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah bisa berkurang. Jadi kalau antum misalnya mendengar syubhat Imam Malik tidak mengatakan iman berkurang, ini jawabannya. Paham dong? Paham nggak paham? Waktunya sudah selesai. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.